Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ya, silakan masuk Pak. Iya. Ya. Sehat Bu? Ya, sehat alhamdulillah. Puasa ya? Ya, alhamdulillah kebetulan lagi puasa ini. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Rama. Saya perkenalkan dulu Bu. Iya. Saya Harto Putra sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ahad. Dalam hal ini Bu, dalam kegiatan guru penggerak ini di modul 3.1 kami mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara Oh ya. kepada kepala-kepala sekolah yang ada di Kabupaten Ahad, khususnya Kecamatan Merapi Barat ini, dalam hal pengambilan keputusan ataupun penyelesaian masalah-masalah yang ada di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi Bu Rama Iya. bisa bantu saya Bu? Insya Allah saya bisa. Oke, kalau bisa Bu, ini terus terang ada beberapa pertanyaan yang akan kami lakukan kepada Ibu dan saya ingin mendapatkan jawaban dari Ibu, nanti saya catat. Oh iya. Bisa kita mulai Bu? Bisa? Iya, Bu, ya. silakan. Yang pertama Bu, bagaimana cara Ibu Rama sebagai kepala sekolah di SD 4 Merapi Barat ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, Bu. Nah, begini Pak ya. Ya. Saya akan menjelaskan, barangkali penjelasan ini sesuai dengan real Pak ya, kenyataan yang ada di lapangan atau di sekolah. Jadi begini Pak ya, Bapak perlu ketahui bahwa di sekolah kami SD 4 Merapi Barat itu Bapak perlu ketahui bahwa jumlah siswa itu ada 256. Dari jumlah 256 siswa itu tentunya Pak ya memiliki, setiap anak memiliki karakter dan sifat yang berbeda tentunya Pak ya. Nah, dalam sekolah itu juga, dalam sekolah kita maksudnya Pak ya, itu pastilah Pak ya mengalami dilema ya atau masalah. Bisa jadi itu bisa benar lawan benar Pak ya. Bisa jadi secara moral itu bagus tetapi bertentangan dengan satu dengan yang lainnya. Padahal kita tujuannya bagus moralnya, tetapi di sisi lain itu sebenarnya bertentangan begitu. Kemudian moral bisa jadi benar lawan salah, itu juga bisa Pak ya ketika mengambil keputusan begitu. Jadi itu berarti ada Bu ya? Ada Pak. Masalah-masalah yang di sekolah ini. Ada sekolah kami terus. Boleh saya tahu Ibu menjadi kepala sekolah di SD 4 Merapi Barat sudah berapa? Ya kalau saya hitung mungkin sudah ya hampir 8 bulan Pak ya, termasuk baru saya di sini. Oh, ini Ya. ketemu masalah Bu ya? Ya. Kalau saya ke lapangan ternyata ada beberapa masalah. Ya, poin kedua Bu. Ya. Poin kedua, selama Ibu menjabat jadi sebagai kepala sekolah di sini di SD 4 Merapi Barat ini, Ya. bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ditemui ada dua kepentingan yang saling berbenturan, Bu. Mungkin rasa keadilan, rawan rasa kasihan, jangka pendek dan jangka panjang dan lain sebagainya. Yang hal ini sama-sama mengandung nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan universal ini banyak Bu. Contohnya rasa tanggung jawab, rasa keadilan, kasih sayang dan lain sebagainya. Bagaimana Bu? Begitu Pak ya. Dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan Pak ya, tentunya saya tidak harus langsung begitu Pak ya, 7 poin katakanlah. Intinya dalam mengambil keputusan itu saya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan guru lain Pak ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu pun saya harus berdasarkan fakta yang ada, begitu Pak. Contoh realnya apa Pak? Bisa saya kasih contoh Pak ya. Misalnya di dalam rapat tahunan Pak ya. Di dalam rapat tahunan itu biasanya kami kan mengadakan rapat itu Pak ya, mengadakan rapat kenaikan kelas. Oh iya. Nah, dalam rapat kenaikan kelas itu biasanya ada masalah Pak kami itu ya. Misalnya saya kasih contoh Pak ya, di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas yang lain tuh barangkali ada beberapa anak yang mungkin di situ divonis dia tidak akan naik kelas. Ya, dia tidak naik kelas. Nah,
setelah saya lihat Pak ya, dan saya mengumpulkan data-data tersebut, ternyata contohnya anak itu sudah 2 tahun, bahkan 3 tahun anak itu tidak naik kelas. Nah itu menjadi pemikiran bagi saya tentunya, dengan guru kelas, ya guru kelas dengan guru bidang studi yang lain. Tetapi Pak ya, itu menurut saya bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita putuskan secara langsung tanpa adanya fakta atau real yang data yang kita kumpulkan tadi. Dengan cara apa? Solusinya begini Pak, saya mengumpulkan guru tersebut, terutama misalnya kelas 1 yang bermasalah. Contoh misalnya si Budi tidak naik kelas, 2 tahun dia tidak naik kelas. Setelah saya kumpulkan data tersebut, ternyata anak itu mungkin nilai akademiknya kecil. Nah, bisa jadi Pak. Mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia dia 5, matematika 4, begitu. Jadi guru tadi menyatakan bahwa anak itu tidak bisa dinaikkan. Tetapi Pak ya, menurut saya berarti ada nilai plusnya. Menurut saya setelah saya cek dan guru bidang studi guru wali kelas terutama, coba dilihat di sisi lain. Ada alternatif. Ada alternatif begitu Pak. Maksud saya begini, kita tidak bisa memvonis anak itu harus begini. Tentunya kita ada kebijakan sebagai kita kan manusiawi Pak ya. Kita manusiawi tentunya ada kebijakan. Dengan cara apa tadi Pak ya? Yaitu dengan cara mengambil nilai sisi lain dari anak tersebut. Ternyata Pak ya, setelah saya cek dari lapangan bersama-sama dengan guru kelas tadi, anak si Budi tadi ternyata memiliki kelebihan Pak. Saya lihat dia pandai mengaji ternyata. Ya jadi istilahnya dalam segi agama religiusnya kan dia berarti bagus Pak. Ya dalam membaca Al-Quran dia pintar Pak ternyata. Kemudian dia juga terampil ternyata Pak di rumah. Dia tuh ternyata setelah saya terjun dalam arti begini Pak ya, saya menilai anak tuh tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi di dalam rumah untuk pendidikan informal. Pelibatan orang tua. Orang tua tuh sangat berperan di situ Pak. Jadi saya kunjungi ke rumahnya, bahwa anak tersebut si Budi tadi itu ternyata pandai membuat anyaman. Punya keterampilan. Artinya si Budi tadi dalam nilai akademik kurang, tetapi di dalam religius, terutama contoh tadi Pak ya, dia bisa mengaji. Kemudian di sisi keterampilan dia juga bisa membuat anyaman, membuat gerabah dan sebagainya. Artinya Pak ya, anak itu jangan kita vonis dari sisi kekurangan, ternyata dia juga memiliki kelebihan begitu. Dari nilai ada akademiknya yang kecil, tapi nilai plusnya karakternya bagus, moralnya bagus, dan punya keterampilan. Jadi hal ini membuat ibu membuat keputusan dengan musyawarah untuk menaikkan si Budi ini, betul? Ya, begitu Pak ya. Jadi istilahnya karena anak itu memiliki kekurangan, tapi di balik itu anak itu juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Belum tentu Pak ya, di dalam kelas itu ada yang anak pandai mengaji. Saya yakin ternyata si Budi itu malah hampir itu selesai ya, hampir khatam di baca Al-Qur'annya begitu Pak. Yang ketiga Bu. Dalam hal pengambilan keputusan dilema etika ini, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang biasa ibu lakukan untuk mengambil keputusan ini? Seperti apa langkah-langkahnya Pak ya? Ini Pak, langkah-langkahnya yaitu tadi Pak ya, dengan cara bermusyawarah Pak ya. Kemudian mencari fakta-fakta yang ada. Solusinya. Solusinya begitu Pak. Bagaimana solusinya untuk mencari begitu. Pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Rama anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Betul. Pelibatan, mungkin ada yang dilibatkan. Oh iya Pak. Yang jelas melibatkan itu Pak ya. Melibatkan. Sering terlibat. Melibatkan yang jelas kalau di dalam kita sekolah terutama Pak ya, guru itu pasti terlibat. Kemudian orang tua itu pasti Pak ya. Karena pengawasan itu kan tidak hanya di dalam sekolah, tetapi di rumah juga anak tersebut harus. Jadi anak itu kan lebih banyak di rumah waktunya. Betul. Karena begini Pak ya, kalau seperti Bapak ketahui, kalau anak sekolah itu kan dari jam 7 sampai jam 12. Selebihnya kan di rumah.
intinya apa? Dalam pembelajaran, terutama khusus untuk moral dan sebagainya, kedisiplinan, moral, etika, ya Pak ya, itu tidak hanya didapat dari sekolah, tetapi di rumah juga sangat berperan, terutama orang tuanya. Oh, jadi kalau saya mengambil kesimpulan Bu, perlu adanya kolaborasi. Ya betul kerjasama. Pak, betul. Kolaborasi itu sangat penting Pak ya. Artinya begini Pak, untuk kesuksesan atau keberhasilan anak itu tidak apa ya, maksud saya begini, tidak cukup dengan guru saja. Kalau di dalam sekolah itu tidak hanya cukup dengan guru, tetapi di luar sana juga seperti masyarakat, orang tua, terutama dalam lingkungan itu juga sangat berperan begitu Pak. Seperti ini Bu ya, Ya. berkaitan dengan nama Pak Ibu. Ya. Dalam hal mencari solusi ataupun mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini, apakah ada alternatif lain biasanya yang dilakukan? Bukan hanya satu solusi, tapi ada solusi lain. Ada tidak? Ya ada Pak. Ada. Seperti Ya, itu ada mencari alternatif Ya. apabila solusi yang pertama ini mentok atau tidak bisa dilaksanakan. Ya, tentunya kita mencari solusi atau jalan alternatif yang lain. Berarti Ibu termasuk kepala sekolah yang inovatif ya Bu, dan kreatif dalam hal mencari solusi ya. Insya Allah Pak, demi kemajuan anak. Iya. Ya, selanjutnya Bu, tanya Ya. kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam hal-hal kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Bu? Kira-kira? Seperti Bu, contohnya Bu ya, kita kadangkala seperti yang Ibu katakan tadi, ada tantangan-tantangan tersendiri. Mungkin keputusan saya ini berlawanan dengan orang lain. Rasa keadilan ini berlawanan dengan rasa peraturan. Iya. Ada Bu kira-kira? Ada Pak itu. Oke. Iya ada itu Pak, pasti ada. Oke. Padahal niat kita itu sudah baik ya, Mm-mm. tetapi kadang-kala ada itu Pak, rasa bertentangan di situ tuh ada. Ya, bertentangan itu pasti ada. Jadi dalam hal mengambil keputusan sebagai kepala sekolah ada yang pro dan kontra. Seperti Ya, itu, Bu? katakanlah begitu. Jadi yang mungkin ada yang sebagian pro ya. Ya. Sebagian juga kontra, tetapi ya itu tadi, untuk mencari solusi kita harus mencari solusi bagaimana jalan yang terbaik begitu. Dengan mungkin bermusyawarah, Ya, berkolaborasi. bermusyawarah itu pasti Pak ya. Karena apa? Dalam bermusyawarah itu kita bisa mencari mufakat, dalam arti mufakat tadi kan jelas kan beda Pak ya, pendapat satu Ya. dengan pendapat yang lain, dengan adanya kolaborasi, kemudian dengan cara bermusyawarah itu bisa kita mencapai suatu hasil. Terima Saya kasih, begitu ya. Iya. Nah, pertanyaan ke-6 Bu. Iya. Apakah dalam menyelesaikan masalah-masalah kasus dilema ITK, Ibu punya jadwal ataupun tata kelola Bu dalam menyelesaikan masalah tersebut? Begini Pak ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi Pak ya, kalau menemui masalah itu menurut saya itu tidak bisa dijadwalkan Pak Oh, ya. jadi ya Bu. Ya, Ya. maaf ya, Ya. ini saya kasih contoh Pak ya. Mengapa saya katakan demikian? Hal itu tidak bisa kita jadwalkan. Contoh Pak ya, di dalam suatu sekolah itu mungkin ada yang namanya anak-anak Pak ya, pasti ada perkelahian mungkin kan. Nah, ada perkelahian ya, namanya juga anak-anak ya Pak ya, manusiawilah, mungkin beda pendapat dan sebagainya, terus mereka berkelahi. Apakah harus itu kita jadwalkan? Kan itu tentunya tidak mungkin Pak ya. Iya. Nah, Jadi dilema etika ini Bu terjadi secara tiba-tiba. iya, begitu Pak. Masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah Iya. jadi secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba ya, Jadi jadi penyelesaian kasus atau keputusannya harus di saat itulah. Jadi Oke. tidak perlu kita jadwalkan. Contoh begini, seperti tadi Pak ya, Ya. saya katakan, kalau hari ini anak-anak berkelahi tidak mungkin dong saya besok atau pasti di hari itulah saya harus menyelesaikan masalah itu. Mungkin dengan cara mendamaikan dan sebagainya. Begitu. Ya, pertanyaan ke-7 Bu. Iya. Apakah ada orang ataupun faktor-faktor yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Kira-kira Bu, di sekolah ini ada Bu tidak yang biasanya membantu Ibu sebagai kepala sekolah menyelesaikan kasus-kasus ataupun masalah yang ada di sekolah ini? Ya. Ya. Nah, ada Pak ya, untuk membantu itu masalah-masalah ya Pak ya. Ya terutama misalnya ya masalah seperti tadi Pak ya, mungkin dengan cara
Rekan guru. ya Rekan gurunya. ya rekan guru, misalnya teman sejawat atau rekan guru. Contohnya Pak dengan diadakan makanya di setiap satu sekolah itu Pak, menurut saya itu harus ada guru BK, bimbingan konseling, di mana masalah-masalah itu bisa kita selesaikan, kita cari masalah apa, kemudian kita selesaikan bersama-sama. Artinya kita harus tetap berkolaborasi untuk mencari mufakat atau mencari jalan. Ya, menurut saya seorang kepala sekolah itu bukan superior loh Oh ya. betul Pak. Jadi intinya begini, seorang kepala sekolah itu ya bukanlah superior. Apa ya? Kita itu bisa jadi begini karena bersama-sama. Itu menurut saya. Jadi maju Ya. yang tidaknya. Ya, tergantung ya di dalam sekolah itu bukan hanya saya sendiri kan Pak. Tentunya ada satpam, ada guru, Yang saling ada membantu. ya saling membantu begitu. Jadi ini pertanyaan terakhir Bu. Ya silakan. Jawaban Ibu sangat menginspirasi bagi saya Bu. Iya. Jadi, pertanyaan terakhir. Dari semua yang disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik atau dari pengalaman Ibu secara pribadi dalam hal pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Begini Pak ya. Untuk mengambil keputusan itu dalam arti segala sesuatu sebelum mengambil keputusan Pak ya, ada baiknya Iya, Bu. kita harus bermusyawarah Pak ya. Itu Iya. pertama. Iya. Yang kemudian bermusyawarah itu tidak hanya sekedar bermusyawarah, tetapi harus dilandasi dengan disiplin, kemudian tanggung jawab, ya Pak ya. Nah itu kira-kira. Kemudian yang jelas itu bukan sembarang orang kita mencari, tetapi harus yang benar-benar orang yang bisa kita percaya atau berkompeten di dalam sekolah tersebut. Yang intinya yang bisa membantu, kemudian yang bisa dipercaya, kemudian guru itu yang memang benar-benar berkompeten menurut saya itu begitu. Terima kasih Bu. Ya. Dari beberapa pertanyaan tadi Iya. saya sudah dibantu, jawaban Ibu sangat menginspirasi saya dalam hal kegiatan guru penggerak ini. Iya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu. Tidak apa-apa. Ya cuman begini deh Pak ya. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya bantu. Saya bisa menjelaskan dan di sini Bapak ketahui bahwa saya itu menjelaskan bukan dalam arti mengada-ada, tetapi itulah Tapi di lapangan. realnya. Untuk apa saya harus bercerita mengada-ada? Saya bercerita apa adanya, apa yang ada di lapangan sekolah kami. Kalau itu saya pamit Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Saya akhiri sistem wawancara pada pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Pamit Bu ya. Ya Pak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu enggak Bu? Tidak, silakan ada apa? Terima kasih Bu ya. Silakan. Mohon izin, Ibu Rusmilawati. Perkenalan Bu, saya Harto Putra, saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Lahat. Dalam hal ini Bu, saya mendapatkan tugas calon guru penggerak ini di modul 3.1 ini dilema etika untuk mewawancarai kepala-kepala sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Lahat, khususnya Kecamatan Melati Barat, untuk mengambil sampel tentang masalah-masalah dilema etika dalam hal pengambilan keputusan. Bisa bantu saya kira-kira? Bisa, sebisa. Jadi Bu, ini ada beberapa tambahan ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rusmila selaku kepala sekolah di SDN 3 Melati Barat. Tapi sebelumnya boleh saya tanya Bu, sudah berapa lama jadi kepala sekolah di sini? Kebetulan baru 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ini Bu, pernah tidak Ibu mengalami hal-hal yang berkaitan atau permasalahan yang melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk ada ya, Ya. tapi sewaktu saya masih mengajar
sebelum menjadi kepala sekolah. Kalau di sini sudah berapa? Kira-kira Bu mungkin masalah bantuan atau juga pembulian gitu dari SD3. Ada, sudah ada tegangan ya. Kira-kira kira-kira. Untuk menghadapi kasus dilema atau etika Iya, Bu. ataupun rujukan orang selama ini sudah mengalami itu terutama di kelas 6. Iya. Saat itu memang dilema itu memang ada. Iya. Jadi untuk kita menghadapinya itu kita harus memperhatikan Iya. permasalahannya itu, problemanya apa, Hmm. kita telah dulu. Nah kemudian memang itu memang benar adanya, kita juga patut memperhitungkan resiko-resiko apa yang akan terjadi kalau tidak kita selesaikan. Jadi kita harus berdiskusi dulu dengan rekan kerja atau dengan teman-teman sejawat yang ada di lingkungan SD3 tadi. Oh, jadi dalam hal penyelesaian masalah dilema etika ini Ibu menekankan tentang kolaborasi, Bu ya, bersama dengan rekan sejawat yang ada di lingkungan SD 3 Merapi agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dengan baik. Oke, itu pertanyaan pertama, Bu ya. Ya. Pertanyaan kedua, Bu. Selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti ini, Bu, nilai kebajikan ini tersusun, Bu. Rasa keadilan, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang. Menurut saya kan biasanya sering terjadi di sekolah, Bu. Seperti apa, Bu? Begini ya Pak Harto Putra, Ya. dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah saya tetap berpegang teguh kepada ke arah kebaikan. Kemudian kita itu harus melihat dulu permasalahannya supaya terciptanya lingkungan itu yang positif. Kita telaah dulu, kita apa itu kasus-kasusnya kita selesaikan, kemudian kita kan secara objektif kita ambil yang mana benar, yang mana salah, supaya kita tidak berbenturan dengan Aturan. untuk menghadapi aturan ini. Kita harus berpegang teguh kepada kebijakan yang benar-benar adil. Jadi kita itu harus menyiapkan permasalahan itu kita telaah yang adil, yang dapat kita pertanggungjawabkan. Sesuai kata Ibu tadi dengan melalui kolaborasi Dengan rekan sejawat, ya, dengan teman sejawat. mungkin juga dengan komite, Bu ya. Ya, komite sekolah kita libatkan. Nah, beda kalau kita mendesak sekali kita panggil, kemudian kita kompromikan, kita cari jalan yang terbaik. Dengan jalan musyawarah itu tadi. Jalan musyawarah. Terima kasih, Bu ya. Yang ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur apa, Bu, yang biasa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah? Langkah-langkahnya yang pertama tadi Pak sudah saya bilang sama Bapak, kita lihat dulu apa permasalahannya. Kita Mencari fakta atau mencari data, fakta. ya, Pak? Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita cari kebenaran faktanya, Oke. benar atau tidaknya. Iya. Kemudian kalau memang kan selama ini kalau ada yang tadi saya bilang sama Pak Arto Putra, baru kita selesaikan tadi Pak, kita kompromikan. Kita udah tahu, kita sudah berpegang teguh dengan permasalahan dan fakta-faktanya memang ada dan permasalahannya memang ada, kita akan selesaikan bersama-sama. Oke, seperti itu, Bu ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai kepala sekolah bukan berarti seorang yang superior, Iya. tetap harus melibatkan rekan dan teman sejawat. Teman sejawat. Lagi yang misalnya, Bu, hal-hal apa saja, Bu, yang menurut Ibu Rusmila anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDN 3 Merapi Barat ini? Saya tetap berpegang teguh sebagai kepala sekolah, kita ini punya filosofi, punya pandangan yang itu yaitu filosofi kepada pemikiran kita Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ingat Sung Sutolodo, Ikmadia Mangunkoso, dan Kipuri Handayani. Dalam hal ini untuk mengambil keputusan kita tetap berpihak kepada siswa, yaitu
itulah tadi Pak, dari belakang, dari depan kita tuntut, dari samping, tapi kita harus tetap berpijak kepada kebenaran untuk menyelesaikan semua permasalahan ini. Kita tetap harus mengutamakan berpihak kepada siswa-siswa. Ya. Ya, Pak Murid. Yang selanjutnya Bu, tentu saja Bu, dalam mengambil sebuah keputusan ini kan banyak terjadi pro dan kontra. Tentu saja mungkin ada yang setuju, bahkan ada yang menolak. Padahal kita mungkin menurut Ibu Rusmila keputusan yang Ibu ambil itu sudah baik. Jadi pertanyaan yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita? Yang memang Pak, kita ini kadang-kadang punya dilema, punya kebingungan tersendiri, tapi kita sebagai kepala sekolah Pak, dalam suatu kejadian ataupun suatu permasalahan itu pasti ada dua Pak, ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut pendapat kepala sekolah begini belum tentu benar menurut rekan kerja, belum tentu benar menurut dewan komite. Jadi kita ini Pak berusaha tadi Pak, kita harus mencari keputusan yang adil. Kita ambil dulu, kita telaah dulu, sharing dulu, kita ambil pendapat komite, kita ambil rekan kerja. Karena Pak, kata saya benar, belum tentu benar kata mereka. Karena kita di dunia ini semuanya ada dua, malam siang. Ada yang kontradiksi ya, ya. kontradiksi Pak ya. Kemudian Pak, ada yang berpihak kepada kita, ada yang tidak. Jika kata kita benar, belum tentu benar kata orang lain. Jadi kita ini Pak, dalam mengambil keputusan itu kita harus konsisten dan seadil-adilnya kita duduk bersama. Jadi kita tuh harus mengambil keputusan yang sesuai dan yang benar dan adil. Itu aja Pak. Terima kasih, pertanyaan yang sangat menginspirasi menurut saya. Pertanyaan ke Bu, apakah dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, Ibu Rusmila punya jadwal atau tata kelola tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, atau dalam bentuk prosedur? Seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya Pak, saya tidak ada jadwal, tidak ada. Tapi kalau prosedur itu selalu ada Pak. Ya. Karena Pak, kalau saya melihat kalau ada permasalahan itu, saya sebisa mungkin atau secepat mungkin saya akan selesaikan. Tapi dengan syarat Pak, kita lihat dulu lagi kan, telaah dulu apa permasalahannya, apa dilemanya. Nah kemudian Pak, saya tidak menjadwalkan, tapi sebisa mungkin kalau permasalahan itu saya cepat saya panggil, saya arahkan sebisa saya, semampu saya, seadil-adil bagi saya. Nah kemudian supaya permasalahan itu tepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Jadi kita harus mengambil inisiatif dan kreatif sendiri, Bu, ya? Kreatif Jangan sendiri, ditunda-tunda. jangan ditunda-tunda supaya permasalahan itu cepat selesai dan kita selesaikan secara adil-adilnya. Kita cari cara yang terbaik. Itu menurut saya Pak. Karena mungkin juga Bu, kadang-kala permasalahan di sekolah itu terjadi secara tiba-tiba. Iya, secara tiba-tiba kita tidak tahu Pak. Kadang-kadang kita kondusif Anak udah berkelahi. tahunya ada anak yang berkelahi. Kemudian dia ada jatuh Pak. Iya. Kita kan tidak tahu namanya anak-anak. Anak-anak ini Pak, kadang-kadang kita sudah kita atur, kita arahkan, namanya masih anak-anak Pak. Berlari dia jatuh luka, kalau tidak kita selesaikan Pak, kita harus selesaikan. Pokoknya kita segera selesaikan supaya kita tidak meninggalkan kasus itu atau Masalah Pak, permasalahan itu supaya tidak berlarut-larut. Terima kasih Bu, ya. Pertanyaan yang ketujuh Bu, dalam hal penyelesaian kasus atau masalah ataupun agar mempermudah menyelesaikannya Bu, apakah ada orang yang membantu atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini Bu? Pasti ada Pak. Iya. Karena kita ini Pak bermasyarakat, kita berlingkungan, kita tidak Sosial, bisa ya. sendiri deh ya, kita hidup di bersosial dengan masyarakat. Tidak bisa saya sebagai kepala sekolah Pak menyelesaikan sendiri. Sudah saya bilang sama Pak Arta tadi bahwa saya harus melibatkan rekan kerja saya harus melibatkan orang tua murid kalau bisa, saya harus melibatkan komite Pak, karena itu ruang lingkup di pendidikan. Kita harus menyelesaikan, kita kompromikan Pak. Jadi Ya. kalau saya ambil kesimpulan Bu, berarti Ibu Rusmila melakukan kolaborasi Iya, ya? berkolaborasi, Dengan- bekerja sama Iya. bekerja sama dengan ruang lingkup sekolah
dan untuk mendapatkan fakta-faktanya itu Pak, supaya kita ini Pak identik, nyata, adil, supaya yang kita perselesaikan permasalahan itu bisa kita kompromikan sama teman sejawat seperti saya tadi, berkoordinasi orang tua, kerjasama yang diutamakan. Yang terakhir Pak, ini yang ke-8 Bu ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, tentu saja hal ini kan terdapat beberapa pembelajaran Ya. yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam hal mengambil keputusan. Menurut Pengalaman Ibu. pengalaman saya, kita itu yang penting Pak, kita itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kita harus tahu karakter, misalnya apa, permasalahannya apa. Jadi kita itu jangan kita Pendam sendiri. jangan pendam sendiri. Jadi terutama itu kehati-hatian itu perlu sekali kita Pak, karena kita ini berhubungan langsung dengan masyarakat, apalagi di tingkat SD yang segitu banyak problema. Mudah-mudahan kalau kita selesaikan dengan baik, kemudian kita itu Pak untuk mengambil keputusan itu, tentunya keputusan itu kan berdampak kepada siswa. Jadi ambillah keputusan yang terbaik, mempertimbangkan hal-hal yang terbaik. Kita harus pikirkan supaya kita tidak menyesal dalam mengambil suatu keputusan. Berarti kalau saya ambil hikmahnya, dua keputusan itu benar-benar harus dipertimbangkan secara matang. Secara matang, betul, secara matang dan terprediksi Pak, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi terima kasih Ibu Rusmila atas waktu dan kesempatannya sudah membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Albani, dan saya mendoakan secara pribadi dengan Ibu memimpin SDN Kebun Barat ini diberi kelancaran dan kemudahan serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Kalau begitu saya pamit Bu. Mohon Selamat maaf. ya Pak Ato, Ya. semoga sukses jadi Terima kasih. guru penggeraknya, sukses selalu, doa terbaik untuk Pak Ato. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.